Macet tadi ngobrol daerah Muhammad Tawat itu. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh kumahaya daramang payu di paal pacaca pa aja. Alhamdulillahnya seperti biasa ditepangkeun deui sareng lingkung seni SMP Pasundan hiji Kota Bandung. Dina acara nu maneh nyaeta Brukprak Wilujeng Nyakseni. Waspada virus cacar monyet di Jawa Barat, Bu. Tongka api melongna. Waspada virus etanya. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi. Tetap ngahiji ku jalan Brukprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betseri. Meren Brukprak teh kembang kempis sebenarnya. Kamari kempis, ayeuna ngembang. Engke mingkon payun ngembang tapi ngempis deui nya. Abi ningali ngontrol ti jauh nya ieu cenah. Nah, Kang Iko jadi kurus cenah. Wah, pelanggaran ieu nya. Kang Gilang jadi agung. Tah nya. Aduh, kumaha daramang ya? Ulah seserian ayeuna mah damel nya. Aduh, sapertos biasa lah aya rincik-rincang heula. Teu eleh kanu kamari. Abi rincik-rincangna ayeuna ngaborong aya 3. Rincik-rincang, rincik-rincang. Nyanak batoko ngangge bakiak. Sidik pisan aya Kang Iko di Brukprak. Kan kamari mah diajak cenah ka Magelang. Nya cenah. Dah nya ayeuna mah teu aya kamaroko. Ayeuna oge rincik-rincang. Kumaha daramang pamirsa? Salam sehat kanggo sadayananya. Ulah hilap oge ieu teh tetep nerapkeun protokol kesehatan sacara ketat oge sacara maksimalnya. Janten anu pang penting nama nya ieu teh program vaksinasi teh. Hayu urang rojong babarengan nya herd immunity atau kekebalan imun teh
sae pisan ya. Sapertos biasa tadi tos kaya teh bruk-brak dina dangat ayeuna kurang-kurangan TLS Pasuan SMP hiji Pasundan Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPDM SIT ya nya ieu teh tos gunting balon atos ngapung ya. Tapi hayamna tacan ngapung ka di andos ya. Aduh, iya meni ungu-ungu kieu kumaha tuh? Meni bengras ungu-ungu, abi engkremnya. Aduh, iya tadi tos aya sebenarnya mah aya jejerna lah dia nak teh sapertos biasa bruk-brak sajam kapayun ieu baris nyandak jejer anu luar biasa. Luar biasa oge nganggo rincik rincang. Rincik rincang. Kang Dada tuang hayam penyet. Sidik pisan, waspada cacar monyet. Nah, becian. Oh, jantan Kang Iko datang teh sieun, Kang Iko menyandak cacar monyet. Hah? Kumaha teh nya sok pelanggaran pisan. Aduh, tah ayeuna mah urang ulem wae aya 3 narasumber ya. Tah ayeuna gareulis sadayana. Jantan abi ayeuna nupang kasepna di palebah ditu nya. Ieu panggelisna palidi. Anu mohon jantan imbangnya. Iya anu munggaran ya itu panjang misalnya namina jantan kayak musiknya kayak heula nya antosan we nya anjeunna teh salaku pengamat terapi analisis kesehatan di RUT RS UKM Dr. Teresia Monica Raharjo SPAN KIC MSI MM Mars di haturan. Wilujeng sumping dokter rampes mangga dihaturan dok tuh ya jelek ada mobil katarik ke aya 2 deui ya. Nah salajengna anjeunna teh salaku spesialis mikrobiologi klinik konsultan Dr. Sudaryati Sudik Doadi MS SPMKG. Rampes dok. Waalaikumsalam. Mangga dok diaturan. Spesialis mikrobiologi. Mikroten juga elep. Dok, kapunten ya dok. Da nabeuh we jeung nabeuh kitunya. Engke urang taros naon mikrobiologi teh. Tah salajengna nya ieu teh anjeunna selaku kepala seksi surveillance dan imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dr. Dewi Amarwati MKM. Rampes mangga dok tuh tinggal sok sana sadayana teh dokter fashion and stylist nanti diperhatikeun ya luar biasa tah ayeuna abi bade calikeun nya alhamdulillah. Hatur nuhun dokter sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Adem kieu mah beuki tingri studio teh nya. Tos mah di luar ada alem kitu nya. Ieu garulis sadayana. Tos we ya sapertos biasa tuh pamirsa di mana bae urang baris tinggal heula ieu teh tayangan khas anu tos diasayogikeun ku Ais Pangampi Bruk-brak TVRI Jawa Barat. Setelah kasus COVID-19 mereda, kini kita dapat kabar terbaru bahwa di seluruh dunia sedang dilanda ancaman wabah cacar monyet, termasuk telah masuk di Indonesia.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menerima laporan kalau kasus cacar monyet sudah meluas sampai ke 12 negara non-endemis 3 regional WHO, antara lain regional Eropa, Amerika, dan Western Pacific. Kabar ini tentu saja membuat pemerintahan di seluruh dunia waspada dengan penularan, gejala, dan pencegahan cacar monyet atau yang disebut monkeypox ini. Berbagai spesies hewan telah diidentifikasi rentan terinfeksi virus cacar monyet. Meskipun memiliki nama cacar monyet, namun yang penting untuk Anda ketahui bahwa monyet bukanlah reservoir utamanya. Jika ditanya apakah cacar monyet menular, jawabannya iya. Cacar monyet itu dapat menular dengan suatu sebab. Dikutip dari Litbang Kementerian Kesehatan RI, penularan virus cacar monyet dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia dapat terjadi ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus. Bagaimanakah cara pencegahan wabah cacar monyet ini? Bagaimana pula cara penularannya? Adakah prokes yang harus diterapkan untuk mencegah penularannya? Untuk membahasnya, mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Selamat menyaksikan. Pemirsa cerita surang sakse di sasarangan tayangan khas anu tos disajiikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jabar ngeunaan ieu teh cacar monyet. Nah, satacana ieu gaduh rincik-rincang, Kang teh. Spesial kanggo tamu ayeuna. Rincik-rincang. Kang Ala ka Majalengka. Sidik pisan wilujeng bilang kala Dokter Monika. Beste, wish you all the best. Nah, Dok, aduh wilujeng bilang kalanya Doknya selamat ulang tahun, Dok. Walaupun dokter teh seuri teh nyamuhun. Selamat ulang tahun, Dok, itu artinya, Dok. Iya, tadi biasain bisik-bisik lah, Dok, cenanya kemarin. Tapi tos kamari. Walaupun kemarin tapi doa terus teralir buat dokter ya. Aduh Dok, sebelumnya ya udahlah nanti tiap Abi badeka Dokter Titi. Dok salaresna ieu cacar monyet teh apa, Dok? Mangga saya menjelaskannya bahasa Indonesia ya. Boleh, Dok. Asal jangan bahasa Arab, Dok. Ya. Baik. Kang Iko, pemirsa, kalau saya harus menjelaskan cacar monyet, namanya cacar monyet. Jadi memang sebetulnya virus yang menyebabkan cacar monyet dulu ditemukan sebetulnya pertama kali tahun 58 di Denmark. Memang awalnya di monyet, tapi ternyata bisa menularkan ke manusia. Makanya dikatakan bahwa penyakit ini disebut zoonosis dari monyet ke manusia. Itu namanya penyakit zoonosis. Kemudian dia dapatnya tuh dari kontak dengan monyet. Kemudian bisa juga karena dicakar, digigit gitu. Pada waktu itu ceritanya seperti itu. Pada tahun pertama kali di manusia itu tahun 70 dilaporkan. Sebetulnya ya. Jadi kalau pada monyet tahun 58 ditemukan virusnya, di manusia di tahun 70 dan pernah ada wabah di tahun 2017. Ya. Seperti itu. Jantan salaresna tah pamirsa dina tahun 1858 tos aya kajadian eta cacar monyet di Denmark. Jantan ieu teh ditemukannya lah. Tapi di tahun 1870 ieu teh nyerang manusia terus oge aya wabah. Nah, di tahun 2017 jantan teu dina 2022 ayeuna nya jantan salaresna alias jadi sebelumnya sudah ada ditemukan dan sudah ada wabah. Ya. Namun kenapa, Dok, sekarang tuh menjadi hype ataupun menjadi trending topik? Pada 2017 rasa-rasanya cacar monyet tidak terlalu diperbincangkan seperti tahun sekarang. Ya, karena dulu tidak menyebar luas. Sekarang menjadi menyebar luas di beberapa negara
Dan WHO kan sudah mengumumkan tanggal 23 Juli ya bahwa dunia darurat cacar monyet itu pada waktu itu diumumkan seperti itu karena memang sudah menyebar ke beberapa belahan dunia termasuk di ASEAN. Nah, bicara tentang cacar monyet sebetulnya kalau bicara virusnya, virus ini namanya monkeypox tadi ya. Ya. Monkeypox itu masih sesaudara, katanya satu famili dengan virus cacar yang dulu tahun 80 itu sudah nggak ada karena pada waktu itu dilakukan vaksinasi terhadap penyakit cacar. Nama virusnya itu disebut virus variola. Itu pada manusia yang menyebabkan cacar itu adalah virus variola dan sudah dieradikasi atau hilang di tahun 80. Itu nah si virus monkeypox ini ceritanya satu famili gitu. Ya dulunya di monyet tapi ternyata tadi disebutkan juga ada di binatang lain. Jadi bisa juga pada hewan-hewan yang lain seperti tupai, hewan pengerat. Dan kemudian itu juga kan kemungkinan akan gampang menyebar karena walaupun awalnya ditularkan dari monyet ke manusia atau dari binatang ke manusia, sekarang ini sudah terjadi penularan antar manusia. Seperti itu yang memang kita harus waspada, makanya ini menjadi masalah kesehatan masyarakat di beberapa negara. Ini yang harus kita waspadai. Hatur nuhun Dokter Titi. Abi bade ka Dokter Dewi. Dok, iya cacar monyet teh salah tos lebet ka Indonesia tapi tacan upami orang kamari mah rada jarios-jarios teh tos aya di negara tatanggi gitu nya. Tah, tapi ini perkembangannya kumaha tadi Indonesia khusus nama di Jawa Barat. Siap, izin menjawab Kang Iko. Jadi kalau Indonesia sendiri kemarin ada suspek ya, terduga cacar monyet itu di Jawa Tengah. Tapi sudah dikonfirmasi itu hasil negatif. Jawa Barat sendiri akhir Juli kemarin ada kasus di Depok. Tadi pagi sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi, hasil PCR-nya sudah keluar dari laboratorium UI dan hasilnya negatif kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan jangan ada ya gitu. Walaupun kita dekat dengan negara terakhir yang confirm ya dari Singapura, mudah-mudahan jangan masuk ke Indonesia gitu. Tuh ya pamirsa jantan terakhir mah gitunya kita tos lebet ke negara tetangganya di Singapura. Tah tuh Singapura. Tapi tang tosnya itu upami di Jawa Barat mah di Depok tos dinyatakan negatif ya. Anu munggaran mah di Jawa Tengah Negatif juga. Negatif oge alhamdulillah. Tapi upami suspek kieu nah ieu janten perhatosan tapi janten waspada tuh sih salah rasa ngan suspek kumpul gitu dok. Tapi pas dicek deui negatif. Eta urang teh asa lengah tapi kumaha dok? Nggak boleh lengah Kang. Jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan sendiri begitu WHO mengatakan kita darurat untuk monkeypox, itu kita sudah ada peningkatan kapasitas walaupun secara Zoom meeting. Jadi teman-teman kabupaten kota, orang surveillance dan provinsi kami diberikan muatan bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana juga yang harus kami lakukan kewaspadaan dininya untuk mencegah monkeypox itu masuk ke setiap provinsi di 34 provinsi di Indonesia gitu. Jadi sudah ada step-stepnya dan surveillance kita juga harus jalankan. Begitu ada kasus kita juga punya sistem pelaporan SKDR ya, sistem kewaspadaan dini itu kita ada alertnya di tiap kabupaten kota. Seperti kemarin Depok ada kasus langsung dari kementerian turun didampingi juga dari provinsi dan kabupaten gitu. Jadi nggak boleh lengah kan gitu walaupun sampai hari ini belum ada konfirmasi. Dokter Dewi eta upami nu ti Depok ieu ditelusuri teh sih dok ieu teh anjeunna ti mana tos aya kagiatan naon dugi ka anjeunna teh disebat suspek tapi alhamdulillah masih kena untungna gitunya upami Sunda namanya untungna gitunya ieu teh negatif. Nah dari hasil epidemiologi gitu Kang memang ini anak-anak usia kurang lebih 1 tahun setelah diwawancara secara anamnesa tidak ada riwayat dari negara endemis dan negara-negara yang sebelumnya ada kasus ini gitu. Tapi secara gejala, secara klinis itu mengarah ke monkeypox begitu. Seperti dia makulanya ada nanah dan lain sebagainya, ada demam dan lain sebagainya. Tetap harus waspada gitu kan. Jadi tetap dilakukan PR, tetap dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium untuk diagnosis pastinya. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Tadi saat acan ke abi bade naros gejala, terus oge ciri-ciri kumaha abi bade ka Dokter Monika.
Dok, iya salah rasa upami ti pihak rumah sakit kan tangtosa ieu teh garda anu terdepan upami aya wabah atau pandemi seperti dina tahun-tahun ayeuna. Nah, bagaimana Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ini untuk menghadapi cacar monyet ini walaupun tadi cerita dok itu alhamdulillah negatif, tapi bagaimana nih Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ini menanggapi cacar monyet ini, Dok? Sebetulnya kita sudah dipersiapkan dengan adanya COVID. Jadi untuk faktor utama itu adalah sanitasi atau kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Nah, kita mengedukasi baik juga tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang datang berobat di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika itu dengan hal itu. Ya, tadi sudah disebutkan juga bahwa penularannya itu melalui binatang-binatang pengerat kan, kemudian juga melalui yang tidak bersih. Nah, itu memang harus ditingkatkan kebersihan kita sama seperti menghadapi COVID. Jadi sebetulnya iya sama tindakan untuk pencegahannya, hanya nama penyebabnya aja yang berbeda. Yang satunya COVID, yang satunya virus cacar monyet. Jadi kalau kita bisa mempertahankan tindakan-tindakan pencegahan, sanitasi, kebersihan lingkungan dan kebersihan diri kita sendiri, tentunya kita sudah melakukan tindakan preventif supaya tidak terkena cacar monyet. Nah, jangan salah sama deui ka diri orang nyaliranya pemirsa kumaha orang ngajagi kebersihan, sanitasi na oge. Jangan COVID-19 teh orang teh da diajar hidup sehat, hidup bersih, hidup bersih itu ya berseka pokoknya mana ya. Ayo balik ke Dokter Titi. Dok, ya salah resta gejala-gejala upami atau bisa tajan ke gejala lah. Tadi aya binatang lain nu saura ieu teh janten penularan tiasa di istilahnya upami di komputer mah di bold, di italic, cenah di underline. Nah, binatang-binatang naon wae cenah dok atrapi ingon-ingon naon wae anu kedah diwaspadai ku masyarakat. Ya. Kang Iko, binatang yang bisa menjadi reservoir istilahnya ya, yang bisa diserang oleh virus ini selain monyet, tupai, ya, kemudian beberapa jenis tikus, ya. Termasuk juga hamster. Sekarang banyak anak-anak pelihara hamster. Itu harus hati-hati. Begitu ya, kita nggak tahu ya. Kita mengharapkan tadi Dokter Dewi mengatakan di Indonesia belum ditemukan, karena itu saat ini memang dari Indonesianya nggak ada. Kalaupun ada kasus pasti diimpor ya dok. Ya. Itu kita harus hati-hati juga. Semua sudah waspada menghadapi virus ini. Jadi hati-hati juga untuk anak-anak lingkungan yang memang banyak binatang-binatang tadi, karena bisa tertular dari hewan-hewan yang kemungkinan membawa virus itu, begitu. Anu janten waspada tupai, monyet, terus oge tikus, oge hamster. Anu janten ieu teh binatang pengerat sebenarnya, rodensia. Nah, iya anu jantan perhatosan khusus tah ka pamirsa gitu ya, jantan satu-satu tadi terus nu disebatkeun ku dokter-dokter jantan ieu teh urang rada kedah ngajauhan heula lah, urang kedah waspada. Tah satacana abi oge bade kolom ka pamirsa TVRI Jawa Barat, pamirsa Brukbrak pikeun ngiring interaktif di 540 genep-genep 77. Mangga sakade di 540 genep-genep 77 ka pamirsa Brukbrak anu bade naros ngeunaan ieu teh waspada virus cacar monyet di Jawa Barat. Makanya ieu ka pamirsa Brukbrak anu bade naros atanapi oge ieu teh sarasa kumaha penularanna, atanapi oge gejala, atanapi oge naon patorosana ngeunaan virus cacar monyet di Jawa Barat, mangga telepon di 540 genep-genep 77. Tah abi bade ka Dokter Titi. Dokter, ieu gejala-gejala naon wae sih dok? Ieu teh gejala-gejala cacar monyet ya dok? Mangga. Jadi tadi kan kelainan di kulitnya itu adalah kelainan disebabkan oleh virusnya ada di kulit. Jadi munculnya itu ada seperti bintik-bintik yang isi cairan. Itu pada awalnya seperti itu kalau di monyet gitu ya, atau di binatang-binatang. Kalau kemudian menularkan pada manusia tadi bisa juga karena dari yang ada isinya itu virus, atau bisa karena dicakar oleh binatang-binatang tadi. Ya, atau bisa juga karena di dalam cairan-cairan yang ada di kulit itu banyak sekali mengandung virus. Kalau dia menempel di lingkungan kita, kemudian kita orang-orang lain mengenai tempat-tempat atau barang-barang yang terkena itu, ya dia akan bisa masuk karena penularannya bisa langsung kontak, bisa juga melalui
saluran napas. Nah, dari situlah kemudian berjalan penyakit yang diawali dengan tanda-tanda awal itu seperti penyakit virus semuanya. Ya, kayak COVID aja lah sebetulnya ya dok ya. Ada demam, ada sakit kepala, ada pegel-pegel sakit badan seperti itu. Dan yang khas katanya untuk yang penyakit ini adalah pembesaran kelenjar getah bening. Jadi di sini di leher kita itu ada kelenjar getah bening, nah itu akan membengkak. Khasnya seperti itu. Jadi berbeda dengan cacar dan penyakit-penyakit yang lain, itu didahului dengan gejala awal, fase-fase awal, demam, baru kemudian ada kelainan kulit. Kelainan kulit itu mulai dari merah, kemudian ada bentol, kemudian ada yang isi cairan. Kalau cairan sudah lama-lama akan berisi nanah. Kemudian kalau sudah mengering, yang kering-kering itu masih bisa menularkan. Karena yang di tempat yang kering atau disebut keropeng ya, itu akan masih mengandung banyak jutaan virus yang masih bisa menular. Itu kalau menempel kemana-mana, virus itu masih akan ada di lingkungan kita. Seperti itu Kang Iko. Dok, tadi kan dokter mengatakan nih penyebarannya bisa via pernafasan, lalu misalnya pada saat dicakar, ataukah misalnya pada saat ada yang luka bisa masuk, atau dengan cairan tubuh? Iya, cairan yang itu nanti kena cacar, garukan, dia akan masuk melalui kulit bisa. Saya ke Dokter Dewi. Dokter Dewi, berapa lama sih sebenarnya ini untuk mungkin saya kan Dinkes Jawa Barat juga lebih mengetahui begitu bagaimana ini secepat apa penyebaran, kalau misalnya tadi kan via apa sih penyebarannya, namun secepat apa sih penyebaran virus cacar monyet ini? Baik Kang, jadi ada namanya masa inkubasi ya dok. Jadi pada saat pertama kali virus itu masuk sampai menimbulkan gejala, itu inkubasinya kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 13 hari. Namun rata-rata di 7 hari. Tapi 1 sampai 3 hari itu biasanya begitu masuk ada inkubasi 3 hari baru dia bisa menimbulkan gejala. Seperti Dokter Titi tadi bilang bahwa sebenarnya yang membuat seorang terkena itu adalah adanya perpindahan cairan dari yang terinfeksi kepada yang sehat, tetapi yang sehat ini mungkin bisa melalui droplet, tadi percikan dahak yang terhirup, lalu bisa juga melalui kita yang luka dan cairan itu berpindah yang terinfeksi kepada orang yang tidak sakit dari orang yang sakit begitu kan. Jantan inkubasi nate 5 dugi ke 13 dinten, tapi rata-rata itu 7 dinten, mung ieu teh biasana tos aya gejala di dinten kahiji dugi ka dinten katilu. Jantan ieu teh masih inkubasi terus oge gejala-gejalana nu tadi tos carioskeun, jantan upami aya gejala ka mana tah dok ieu kedana atau napi kan aya namanya masyarakat alah ieu bentonan padahal namanya digigit rungit cenanya. Kedana kumaha ieu teh? Kedah ka mana dokter? Siap. Jadi Jawa Barat itu Kang punya 1094 puskesmas yang tersebar di 27 kabupaten kota. Itu garda terdepan. Jadi masyarakat bisa mengakses puskesmas, bisa mengakses rumah sakit terdekat. Kita punya sekitar 600-an rumah sakit, punya 6 ribuan klinik. Yang pasti secara untuk emergensi mereka bisa menangani di awal dulu. Yang selanjutnya biasanya teman-teman di lapangan itu sudah dibekali, begitu ada gejala ini dia sudah ada alurnya, apa pemeriksaan apa yang harus dilakukan dan harus dirujuk kemana seperti itu. Dan provinsi sendiri sudah, karena kita Jawa Barat punya laboratorium juga Kang, daerah yang cukup besar dan cukup mampu untuk melaksanakan PCR-nya. Dan di Jabar juga kita punya beberapa UPT Kementerian Kesehatan seperti BTKL yang bisa dirujuk untuk pemeriksaan PCR untuk cacar monyet itu sendiri begitu Kang. Oh, jadi untuk mendiagnosis begitu ya? Mungkin saja kan tidak terlihat yang langsung dengan mata dengan nete dan bento ada cairan atau yang lain. Jadi ternyata monkeypox atau cacar monyet ini metodenya sama dengan COVID-19 dengan PCR atau seperti apa dok? Dengan PCR tapi diambilnya dari lesinya Kang, dari yang kulit yang terinfeksi itu yang diambil dari situ gitu kan. Dokter Titi lebih ahli lagi, ahli mikrobiologinya. Wah, cik, balik deh ke Dokter Titi. Dokter Titi, ini katanya kan kalau misalnya di COVID-19, wah iya mahnya COVID-19 dicolok cenanya. Tadi cenah tos nyari cacar monyet PCR dicolok oge. Antara pintu tapi kan tadi seorang cenah ngalewatan cairan. Nah, bagaimana dok, bisa dijelaskan dok? Iya. Jadi PCR itu kan sebetulnya salah satu teknik laboratorium yang mendeteksi materi genetik dari virus. Sama juga ya dengan yang COVID. Walaupun beda virusnya. Kalau COVID virus RNA,
virus cacar monyet, virus DNA. Tapi kita mengerjakannya dengan teknik yang namanya polymerase chain reaction atau PCR. Nah, tadi saya sebutkan bahwa gejalanya mulainya dari saluran napas sampai dengan muncul ruam. Sebetulnya kalau misalnya sudah ada gejala demam-demam, kemudian pada awal-awal sebetulnya virus masuk melalui saluran napas, pada fase itu belum ada kelainan kulit, itu juga bisa kita ambil dari tenggorokan untuk PCR-nya itu. Tapi kalau kemudian itu udah kelewat, baru udah ada muncul yang kelainan kulit itu, kita ngambilnya dari cairan itu. Jadi diambil cairannya, biasanya kita gunting gitu ya, diambil cairannya, kemudian masukkan ke dalam medium untuk transportasi seperti biasa, seperti COVID. Jadi memang prosedurnya, pemeriksaan di laboratoriumnya seperti yang PCR kita kerjakan untuk COVID. Nah, gitu. Dokter Monica, apakah RSUKM ini sudah bisa untuk pengecekan cacar monyet? Kalau atau PCR pasti kita merujuknya ke Dinkes. Laboratorium kesehatan. Iya. Atur nuhun pamirsa, masih kene kabandungan Brukbrak anu masih kene ngangkat jejerna nyaeta waspada virus cacar monyet di Jawa Barat. Abi oge bade ngelum ka pamirsa anu bade ngiring interaktif mangga telepon di 540 genap-genap 77. Mangga ya ka pamirsa Brukbrak TV di Jawa Barat anu bade naros ngeunaan virus cacar monyet mangga telepon di 540 genap-genap 77. Abi bade ngalajengkeun heula ka Dokter Monica ieu teh kan selaku pengamat oge analisis kesehatan oge teh dirut unggul Karsa Medika. Nah, ya. Pokoknya rangkap triple lah pokoknya namanya. Salaresna Dok. Ya upami prokes tapi protokol kesehatan. Nah upami kan tadi teh nya sapertos COVID-19 tah upami cacar monyet protokol kesehatan oge sami atau nepi kumaha? Sami. Sami. Jadi ya pakai masker. Kalau misalnya sudah itu sebelum, sesudah itu pakai alkohol atau hand sanitizer. Kemudian pasien juga kita bisa APD ya. Alat pelindung diri level 2 seperti itu kalau untuk nakes. Nah kalau untuk kita pasien ya sama, kemana-mana bawa pakai masker, kemudian juga bawa hand sanitizer, ya seperti itu. Tapi seharusnya upami galak lah. Galakan mana sih COVID-19 sareng cacar monyet? Upami COVID-19 tok. Nah upami cacar monyet kumaha numutkeun Dokter Monica lah. Waduh, kalau galak apa enggaknya sih kayaknya memang bisa bervariasi tergantung daya tahan tubuh daripada pasien yang terkena. Sama seperti COVID. COVID ini sebetulnya mutasi virusnya juga sebenarnya ya hampir sama. Jadi virus yang dulu Delta, Omicron, sekarang Centaurus, cuma yang membuat kita lebih tahan adalah karena vaksinasi kita juga udah jalan, ya kan? Kemudian juga udah banyak orang yang terkena dan mempunyai kekebalan tubuh. Jadi sebetulnya ya kalau kita bisa menjaga kekebalan tubuh kita bisa menjaga kebersihan diri kita, ya kita lebih kuat untuk menghadapi virus ini. Nah, eta vitamin-vitamin naon wae sih upami urang teh mencegah di virus cacar monyet. Dokter Monica upami kan COVID-19 mah cenah vitamin C sama D katanya ya. Nah, eta upami terus jemuran sampai pada gosong gitu ya. Nah, eta sok jemuran we. Da Jumatan tadi dalam masjid di luar da bari cenah ya bari moyet cenah. Moyang. Moyang teh. Moyangna siang-siang. Moyangnya siang-siang tutung we. Ya jadi sebenarnya sih kalau kita tubuh kita ya untuk vitamin-vitamin itu kan ada vitamin yang larut dalam lemak dan tidak larut dalam lemak atau larut dalam air. Vitamin C, vitamin D itu digunakan sesuai dosis. Jangan berlebihan sebetulnya. Kalau misalnya yang pada zaman Covid mau jemur-jemuran juga, kita kan negara tropis. Ya ulah atuh tengah hari bolong jemurana ya paling jam 8 itu juga nggak usah sampai 15 menit, 5-10 menit juga cekal.
Oh gitu. Jadi tuhnya cekap kami enjing-enjing oge 10 menit ya. Siang-siang ulah atunya bisa gosong teuing. Iya, siang mah di kafe wae. Oh, siap. Dok, abi nyarioskeun tadi teh nyarioskeun vaksin. Tah, abi bade ka Dokter Dewi. Dok, ieu ti Dinkes Provinsi Jawa Barat teh upami Covid aya vaksin. Tah, upami mencegah upami COVID-19 kan vaksinna teh ayana di tengah-tengah pas tos kajadian pandemi COVID-19 aya vaksin. Tah, ayeuna kan tos aya hawar-hawar ditatanggi virus cacar monyet teh. Upami di Jawa Barat tos aya atanapi aya hawar-hawar ngeunaan vaksin pikeun nyegah cacar monyet ada kumaha? Baik Kang, izin menjelaskan bahwa sebenarnya negara Indonesia itu sejak tahun 80 kita udah eradikasi untuk cacar untuk cacar air dengan smallpox itu. Sudah ada vaksinnya dulu Kang, dan mungkin herd immunity-nya sudah sangat baik sehingga kita tidak perlu melakukan lagi imunisasi untuk cacar itu. Setelah diteliti oleh peneliti baik tingkat dunia maupun dari Indonesia, itu bisa digunakan lagi vaksin itu 2019 sudah dikatakan itu bisa digunakan. Jadi alhamdulillah kalau vaksinnya secara dunia sudah ada, tergantung nanti penggunaannya diperlukan atau tidak, kita tunggu warning atau informasi dari WHO dan Kementerian Kesehatan begitu Kang. Oh, jantan di kawit tahun 2018 oke tos mangga bade upami aya vaksin monkeypox atau terapi cegah cacar monyet mangga tah tapi satacana abi bade ieu heula nyapa heula pamirsa nu tos telepon. Teu sabar ieu pamirsa. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam Kang Iko. Ya, mangga. Sarang Teteh Sa di mana? Sama Ibu Vina di Kopo. Oh, Bu Vina di Kopo. Mangga Korea lah. Balat abi ya Korea. Pertanyaannya borongan ya, boleh ya? Oh, boleh. Atuh mah Pak Herlan boleh, Bu Vina nggak boleh. Ya, sekalian nanya. Iya, boleh Bu Vina. Selamat sore Ibu-ibu dokter. Selamat sore. Buat Ibu Dokter Dwi dari Dinkes Jabar. Dokter Dewi, mohon. Apakah wanita hamil yang terkena wabah cacar monyet masih bisa menyusui? Dan pertanyaan kedua buat Dokter Titik. Bagaimana mendeteksi binatang atau hamster yang terkena virus cacar monyet? Bagaimana cara penyembuhannya? Yang pertanyaan ketiga buat Dokter Monica. Apakah Dokter Monica sudah menemukan terapi penyembuh cacar monyet seperti yang Ibu lakukan saat terapi COVID? Nah, Ibu Monica kan bisa menemukan terapi COVID. Nah, bagaimana dengan terapi cacar monyet? Mudah-mudahan Ibu Monica bisa menemukannya ya Bu. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Monica gaduh fans, ngikut ya. Kan cina Dokter Monica. Oh ada cik ke Dokter Monica dulu. Dokter Monica, apakah sudah ada nih terapi cina untuk cacar monyet? Sebetulnya karena virus cacar monyet itu seduluran, ya saudaraan dengan virus yang menyebabkan cacar atau smallpox itu, maka berdasarkan penelitian, orang yang sudah divaksinasi oleh vaksin smallpox dia juga lebih tahan terhadap cacar monyet. Itu. Jadi seperti itu ya, Bu Vina. Karena kan sebelumnya memang sudah ada vaksinnya, tapi sekarang kita tinggal menunggu dari WHO apakah akan digelar lagi vaksin untuk cacar monyet atau tidak itu. Jadi kita menunggu ya, Dok. Karena cacar monyet itu bisa dicegah atau kita bisa bertahan dengan vaksin smallpox itu, cacar yang titik itu, bukan cacar monyet, cacar titik. Jadi sadulur teh ya. Iya, saduluran. Gitu. Pajawat oke duluran. Sadulur sailmu. Eta lain urang lain duluran, pajawat oke duluran geuning. Ya, mata Dokter Monica ya. Saya akan ke Dokter Titi. Ya, deteksi binatang, Dok. Jadi bagaimana nih, karena takutnya mungkin Dokter tadi Bu Vina ataupun mungkin pemirsa Brukbrak ada yang memelihara hewan. Apakah kita bisa mendeteksi bahwa hewan tersebut ini adalah pembawa penyakit virus cacar monyet atau bagaimana sih Dok sebenarnya untuk mendeteksinya? Iya, Kang Iko, Ibu Vina, mungkin begini, kalau tadi saya sampaikan bahwa kelainan atau cacar ini pada hewan ataupun pada manusia itu nanti akan tampak kalau sudah ada kelainan pada kulitnya. Jadi bentuknya sama. Jadi nanti akan ada tonjolan-tonjolan yang ada cairannya, itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada yang
gejala-gejala seperti itu kemungkinan diduga adalah virus cacar monyet, itu memang untuk kepastiannya tetap harus diperiksa ke laboratorium, begitu. Karena memang kita nggak bisa berdasarkan pengamatan hanya ada kelainan kulit seperti itu. Karena Kang Iko mungkin pemirsa juga mesti mengingat juga ini cacar monyet sesaudara dengan cacar atau smallpox itu ya. Sementara sekarang ini yang masih ada dan sering menyerang anak-anak adalah cacar air. Nah, cacar air masih ada, kelainan kulitnya mirip sekali, gitu. Ya, jadi ini juga sebetulnya sudah ada vaksinnya kalau cacar air. Itu sama sekali nggak ada hubungan saudara, karena cacar air itu penyebabnya namanya virus varicella zoster. Ya. Udah familinya udah beda banget gitu loh. Tapi gejalanya mirip. Jadi kalau misalnya ada hewan yang katanya takut itu kena virus cacar monyet, untuk pastinya memang harus diperiksakan ke laboratorium begitu. Nah, memang mudah-mudahan karena yang membawa itu sebetulnya binatang dari luar yang memang nanti akan menyebar di negara-negara tertentu. Kita sih mengharapkan nggak ada binatang-binatang diimpor ke sini ya, Dokter Dewi. Jadi nggak akan ada hewan-hewan lain. Gitu. Kita mengharapkan tamu itu kan ceritanya tamu yang tidak diundang datang gitu ya. Kita harus jaga-jaga kan. Diundang nggak apa-apa gitu. sih. Jadi memang mungkin harus hati-hati juga kalau misalnya ada orang bawa hewan-hewan itu. Karena kita juga nggak tahu dia bawa virus itu atau tidak. Seperti itu gitu Bu Vina ya? Ya, Bu Vina. Nah, kalau misalnya tadi kan penularan dari hewan ke manusia begitu ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya dari hewan ke hewan secepat itukah ya masa inkubasi yang tadi sudah dikatakan oleh Dokter Dewi atau ada perbedaannya sih, Dok? Sama aja, pokoknya kalau kontak masa inkubasinya tadi kan 1 hari atau 3 hari sampai 12 hari. Jadi memang sama hewan paling pun pendek sama begitu ya? Paling pendek ya 3 hari, paling panjang yang 12 hari. Dan sebetulnya saya lupa menyampaikan, sebetulnya kalau kita bicara dalam perjalanan penyakit cacar monyet, itu penyakit ini termasuk katanya yang kalau bahasa kedokterannya disebut self-limiting. Ya. Sembuh sendiri dengan pertahanan tubuh kita. Nah, gitu. Itu ceritanya kalau dalam perjalanan seperti itu. Ya. Gitu. Jadi maksudnya jadi untuk bisa sembuh dengan dirinya sendiri tuh apakah kita tetap meminum obat-obatan ataukah hanya mempertahankan daya tahan tubuh? Seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Mempertahankan daya tahan tubuh sebetulnya seperti COVID juga kan. Yang penting adalah daya tahan tubuh. Tadi Dokter Monica kasih vitamin, kasih apa. Itu sama supaya... jangan sampai stres kalau kena gitu ya. Tuh, ya, jadi ulah stresnya, enggak beli bintik lo suur doh gitu. Jangan bagaimana caranya mood kita atau imun kita ini harus happy ya. Jadi semua apapun hidup itu harus bahagia, harus ikhlas lah. Abi pada Dokter Dewi, apakah seorang wanita hamil begitu ya? Ya mungkin saja sudah mengetahui HPL. Ternyata tentu ibu yang mengandung ini terkena virus cacar monyet. Apakah ibu tersebut masih bisa menyusui atau tidak sih? Oke, baik. Izin menjawab mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Dokter Titi dan Dokter Monica. Jadi kalau memang dia ibu hamil dia sudah terkonfirmasi misalnya positif cacar monyet. Kan tadi diketahui bahwa penularannya itu bisa melalui droplet. Jadi pada saat menyusui otomatis kontaknya sangat dekat dengan bayi. Dan kalau misalnya pecah, misalnya makula itu pecah dan bisa masuk ke dalam bayi juga bisa itu menularkan. Jadi sangat beresiko sekali kalau misalnya dia memang ibu menyusui ya, Bu Tekinya atau Bu Suinya dia positif dan dia menyusui. Mungkin ada teknik-teknik cara penyusuannya seperti apa, mungkin dengan ada konselor menyusui itu mungkin akan menjadi lebih baik supaya kita transmisi disease-nya dari orang ibu yang sakit kepada anaknya tidak tertular gitu. Yang pasti namanya bayi baru lahir gitu ya, itu pasti imunitasnya dia masih dibawa dari imunitas dari ibu juga gitu. Jadi perlu dijaga juga, apalagi untuk penularan virus yang baru ini yang kita takutkan dengan daya tahan tubuh dia yang belum tinggi seperti itu, Kang gitu. Izin menambahkan satu mungkin untuk meningkat imunitas, Kang. Ya, ada 3 hal. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Itu adalah kuncinya, Kang. Gitu. Pola makan sehat, pola hidup dan sehat. Pola pikir. Pola pikir, tak olah apa pikiran. Itu mah makan sama hidupnya aman, tapi pikiran kemana-mana. Jadi bagaikan cangkurileng. Habis makan keluar, ada pikiran cenahnya. Nah, terus Dokter Dewi, ini upaya apa saja sih dari Dinkes Jabar begitu? Pencegahannya dan sosialisasi kepada masyarakatnya bagaimana ini? Karena takutnya gini, COVID-19 kan acan salah saya gitu ya, acan lekasan masih keneh aya lah di lingkungan kita teh. Ada cacar monyet. Nah, kan
ketakutan kehariwangan masyarakatnya sangat luar biasa sekarang mah. Lalu bagaimana Dinkes Jabar ini untuk mengatasi hal tersebut? Baik, yang pasti promosi kesehatannya. Bagaimana kita memintarkan masyarakat dengan memberikan edukasi, Kang Iko, seperti apa gejalanya, apa yang harus mereka lakukan. Intinya tadi dikatakan oleh para pakar-pakar bahwa perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kita mencuci tangan pakai sabun, bagaimana kita tidak bergantian tempat makan dan lain sebagainya, begitu. Artinya itu harus diterapkan menjadi gaya hidup. Apapun penyakitnya itu kita tetap kuncinya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan sejujurnya puskesmas itu bukan kuratif, bukan untuk pengobatan, Kang. Puskesmas itu fungsinya untuk promotif dan preventif. Bagaimana teman-teman puskesmas itu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya penyakit itu mereka tidak sakit gitu ya. Justru suatu daerah itu berhasil dikatakan dia sehat masyarakatnya kalau kunjungan ke puskesmas sebenarnya tidak banyak, Kang, seharusnya begitu. Gitu kan. Jadi kita mempersiapkan bagaimana memintarkan masyarakat Jawa Barat, salah satunya mungkin TVRI ini memberikan edukasi mengenai monkeypox. Kita juga punya seksi promosi kesehatan, bagaimana mengedukasi mereka juga mengenai monkeypox, apakah melalui sekarang kita punya Instagram, punya kegiatan podcast gitu, bagaimana mengenalkan penyakit ini, bagaimana pencegahannya dan pergi kemana kalau udah ada gejala seperti itu, Kang. Siap, Pak Nuhun, Dr. Dewi. Seperti itu ya, Bu Vina yang ada di Kopo, mangga tunu sanes oge, pamirsa Brukbrak TVRI Jabar, ngiring interaktif di 540 genap-genap 77. Anu bade naros ngeunaan virus cacar monyet di Jawa Barat, waspada lah tang tosa urang teh kumaha cara-carana, mangga ieu teh telepon interaktif di 540 genap-genap 77. Abi bade ka Dokter Titi. Dok, ieu anu rentan kena virus cacar monyet ini tuh seperti apa sih, Dok? Umurnya berapa, ataukah gender yang mungkin saja wanita yang harus lebih waspada, ataukah pria, ataukah dua-duanya nih, Dok? Seperti apa, Dok? Semua orang berisiko. Oh, beresiko. Semua orang umur berapapun seperti COVID-19 begitu. Iya. Bisa kena. Asal tidak kontak itu aja lah, karena kan intinya penularannya melalui kontak. Pola hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan tadi yang disebutkan Dr. Monica. Kita udah belajar banyak dari COVID. Jadi tentunya kita menghadapi ini bukan berarti kita merasa oh udah bisa, tapi enggak, kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya sehingga kita menjadi lebih siap. Jantan iya benar-benar tidak memandang usia, tidak memandang gender. Jadi semuanya ini saya COVID-19 adalah latihan, tapi bukannya jadi kita wah hati-hati di Indonesia, tapi kita harus tetap waspada, tetap hidup perilaku hidup sehat dan menjaga pola-pola hidup, pola makan dan juga pola pikir. Pola pikir. Oh, betul. Jantan hati-hati pada anu naros teh. Ya. Anu naros teh. Ngahewatan wae ciknya anu bade naros teh ngeunaan ieu teh virus cacar monyet. Terus oge abi bade ngulem deui ya ka pamirsa TVRI Brukbrak ya anu bade ngiring interaktif di 540 genap-genap 77 mangga telepon ieu teh ngeunaan waspada virus cacar monyet di Jawa Barat. Nah, selanjutnya saya mau ke Dokter Titi. Dokter Titi, kalau misalnya seseorang yang sedang mengandung begitu ya, lalu terkena monkeypox, resikonya apa saja sih, Dok? Karena sebetulnya memang sih katanya tadi perjalanan ya, perjalanan kalau dari riwayat istilahnya patogenesis ya, infeksi virus ini memang tidak berat, tidak seberat yang cacar. Tapi memang ada laporan juga yang mengalami kematian, tentunya itu juga disebabkan oleh faktor-faktor komorbid ya, ada penyakit yang lain gitu. Nah, kalau pada orang yang dengan kehamilan itu termasuk juga ada komorbid istilahnya karena dia masih harus menjaga bayinya dan sebagainya. Perjalanan dari virus ini tadi perjalanan dari mulai masuk ada pembesaran kelenjar getah bening itu memang sih kalau dari patogenesis istilahnya bisa masuk ke aliran darah, bisa juga masuk ke sampai dengan ke otak, bisa ke organ-organ yang lain, sehingga memang risiko itu mungkin terjadi. Tapi kalau dia mempertahankan tadi kekebalannya itu dengan pola hidup yang sehat, gizi yang baik, walaupun sedang hamil, jadi risiko terjadinya kelainan pada janin, kalau pada janin sih enggak. Ya, tidak menyebabkan kelainan atau cacat bawaan pada janin yang dikandungnya untuk virus ini, karena tidak menyebabkan gangguan pada janin seperti itu. Tapi risiko untuk kelainan penyakit-penyakit karena dia menyebar ke organ-organ lain mungkin saja, tapi dari literatur memang tidak menyebabkan kondisi yang berat
sampai keadaan yang fatal. Kalaupun ada katanya di jurnal kemarin ini kasus yang monkeypox ada yang meninggal, itu juga hanya berapalah ya, itu dikatakan seperti itu, Kang Iko. Siap. Dokter Dewi, ini negara-negara mana saja yang sudah terlapor sudah terdeteksi monkeypox setelah Singapura di Asia yang harus kita perhatikan begitu? Karena mungkin saja pemirsa Brukbrak, TVRI Jabar, ya nuju pakanci lah, nuju healing gitu. Kalau luar negeri gitu, efeknya pas anu bade tos meser tiketnya, iya geningan tos aya monkeypox, bade wih ya gitu. Tapi seharusnya kan kita harus waspada. Sebenarnya negara-negara mana saja sih yang sudah melaporkan? Kalau tadi kan Dokter Titi sudah mengatakan endemis pertama kali itu di Afrika ya Kang, di Kongo, di Nigeria, itu adalah negara endemis pertama kali. Terus 2003 itu ada di Amerika Kang. 2018 itu muncul di Israel dan Inggris. Nah 2022 itu sebenarnya di bulan Juli kemarin ada juga di Inggris yang dia punya riwayat perjalanan ke Nigeria gitu. Selain juga ASEAN itu udah mulai juga ada di Singapura. Jadi tetap kita harus waspada karena udah mulai mendekat nih dengan Indonesia seperti itu Kang. Siap jinten ya healing na terapi pada pakan Cina ya rada ditahan heula nya ka pamirsa jantan ya sokomodei kan COVID-19 masih kede aya di lingkungan urang jantan tetap protokol kesehatan mah anu pang utamana jantan ya upami bade angkatan teh kedah dicek heula sokomodei nama kan vaksin booster oge ieu teh kan kedah ngajagi lah kada ieu mah nyaah kanu aya di bumi nya ulah dugi ka urang teh angkatan nyenak panyawat kanu bumi nya ulah jantan ieu upami anu bumi teu ka mana-mana pek teh narima teh nampi teh sanes nampi oleh-olehna nampi oleh-olehna nya teh panyawat nya ulah sapertos kitu nya bade ka Dokter Monica. Dokter Monica ini pesan-pesan lah tentunya ini untuk masyarakat dan juga seluruh pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat untuk ada isu ataupun ada kasus monkeypox begitu ya yang kita harus waspada sebagai masyarakat begitu walaupun COVID-19 ini sebagai istilahnya ya dengan COVID-19 kita harus menjaga sanitasi dan juga kebersihan pola-pola yang lainnya tapi pesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Dokter Monica kepada masyarakat? Sebenarnya singkat sih panik jangan cuek juga jangan, tapi harus tetap waspada. Prokes jangan ketinggalan. Tuh, nya jantan urang teh ulah lalai, tapi oge urang teh ulah lebay. Nah, nya Dokter Titi silakan pesan-pesannya untuk masyarakat. Ya, boleh pakai pantun? Oh boleh, ini yang ditunggu-tunggu sama saya. Bangga dong. Ya, Kang Iko, pemirsa. Kain batik, kain lurik. Cakep. Tak kalah cantik, kain tenun ikat. Cakep. Menghadapi cacar monyet, jangan panik. Yang penting tetap perilaku bersih dan sehat. Mantap. Kain lurik, kain batik, ya sih, ente waktu mepet, pada adan maghrib, Dokter Dewi, lanjut pesan-pesan. Baik, buat masyarakat Jawa Barat, jangan lupa untuk meningkatkan imunitas dengan 3 hal tadi saya bilang, pola makan, pola hidup, dan pola pikir, dan jangan lupa untuk bahagia kan, itu aja. Komo bahagia, mun Dokter Iyeng kemingun payun ka dieu deui gitu aja, langkung bahagia ya. Nah, nu utami nama tangtosa ka pamirsa TVRI Brukbrak ya jantan ieu teh urang teh kedah ngajagi kabersihan, ngajagi kesehatan. Sokomo tadi kan ieu teh di Depok tapi negatif, terus oge kan di negara tatanggi tos aya anu keuna, jantan urang kedah leuwih waspada, kedah leuwih ngajagi kabersihan, pola hidup sehat anu kedah ditingkatkeun. Nah, nu penting nama protokol kesehatan masih kena tetap sami gitu ya Dokter Monica ya. Sami. Jadi tentunya kepada seluruh pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat di mana wae janten kita teh harus tetap menjaga kebersihan agar tidak terkena itu yang namanya cacar monyet. Nah, hatur nuhun Dokter Monica, Dokter Titi, Dokter Dewi sudah hadir pada kesempatan kali ini membuka ilmu dan membuka pokoknya mah memberikan ilmu dan manfaat kepada pemirsa TVRI Jawa Barat. Akhir kata, saya Frederico Sinatria, sareng rekan-rekan dudung mancan tugas ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cina Kang Didi, jangan panik cina. Tadi teh jangan lupa bahagia.